Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang teknik riset operasional pada metode transportasi menggunakan FEM. FEM atau Vogel Experimentation Method merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber yang kita tuju. Ya, jadi ada sumbernya tertentu dan daerah tujuan juga sudah diketahui. Jadi ada beberapa langkah untuk menyelesaikan metode FEM ini. Yang pertama adalah menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, atau sering disebut sebagai nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan yang terkecil kedua untuk setiap baris dan setiap kolom pada matriks. Kemudian yang ketiga adalah memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan dari kolom dan baris tersebut. Yang keempat adalah lalu kita isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang kelima, hilangkan baris terpilih karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya atau dengan kata lain kapasitasnya sudah penuh sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau belum teralokasi. Dan yang terakhir adalah tentukan kembali perbedaan selisih biaya pada langkah kedua tadi di atas ya, pada langkah kedua ini untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah ketiga, jadi langkah ketiga sampai kelima, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima pada semua baris dan kolom sampai teralokasi selesai. Itu dia langkah-langkahnya. Kita ambil contoh. Jadi dari 3 buah pelabuhan, misalkan ada pelabuhan A1, A2, dan A3, terdapat semen sebanyak masing-masing 120 ton pada pelabuhan A1 dan 170 ton pada pelabuhan A2 dan 160 ton pada pelabuhan A3. Semen tersebut akan diangkut ke kota T1, T2, dan T3 yang masing-masing mempunyai daya tampung. Jadi dari T1 150 ton, T2 210 ton, T3 90 ton. Biaya pengiriman dari pelabuhan A1 ke kota T1 itu adalah Rp50.000 per ton. Sementara dari A1 ke T2 itu adalah Rp100.000 per ton. Dari A1 ke T3 itu adalah Rp100.000 per ton. Sedangkan biaya pengiriman dari A2 ke T1 itu adalah Rp200.000 per ton, dan dari A2 ke T2 itu adalah Rp300.000 per ton. Selanjutnya dari A2 ke T3 itu adalah Rp200.000 per ton. Sedangkan biaya pengiriman dari pelabuhan A3 ke T1 itu adalah Rp100.000 per ton. Dari A3 ke T2 itu adalah Rp200.000 per ton. A3 ke T3 adalah Rp300.000 per ton. Dalam persoalan kali ini kita diminta untuk menentukan tabel transportasi dan akhirnya kita diminta berapa total biaya pengiriman dengan menggunakan metode FEM. Oke, kita akan lihat. Langkah yang pertama, kita nyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan masing-masing kebutuhan matriks. Jadi ada sebuah matriks seperti ini. Matriks ini juga sama dengan matriks pada NWC dan LC. Untuk lebih jelasnya nanti boleh dibuka kembali video di NWC dan LC. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil. Ya, dari dua biaya terkecil dari masing-masing absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua dari setiap baris dan setiap kolom. Kita ambil contoh gini. Di baris A1, mana yang paling kecil? Ini baris 1. A1 ini yang paling kecil mana? Ya, yang paling kecil adalah 50. Setelah 50, mana yang kedua terkecil? Ya, 100. Jadi sini boleh, sini boleh. Jadi yang paling kecil adalah 50 dan yang kedua terkecil adalah 100. Maka kita kurangkan 100 dikurang
50, hasilnya sama dengan 50. Nah, lalu begitu seterusnya. Misalkan di A2 yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 200. Ya, 200. Nomor 2 terkecil 300. Berarti kita kurangkan 300 kurang 200. Itu hasilnya 100. Demikian juga di A3 juga kita kurangkan mana yang paling kecil? 100 ya. Paling kecil 100. Nomor 2 paling kecil 200. Maka kita kurangkan 200 kurang 100. Itulah di A3. Dengan cara yang sama, kita juga akan mengurangkan dari T1. T1 yang paling kecil adalah 50. Ya. Setelah itu, 100. Sehingga kita akan kurangkan 100 dikurang 50. Dapatlah T1, selisihnya itu adalah 50. Dengan cara yang sama, kita kurangkan kembali di T2. Di kolom T2-nya ini adalah yang paling kecil, 100. Setelah itu, 200. Maka kita kurangkanlah 200 dikurang 100. Dapatlah nilainya 100. Dan yang terakhir, di kolom T3, yang paling kecil adalah 100. Dan yang nomor 2 terkecil, 200. Maka kita tinggal kurangkan 200 dikurang 100, hasilnya 100. Sehingga kita sekarang sudah dapat nilai-nilai perbedaannya. Jadi kalau kita lihat langkah berikutnya adalah dari semua ini tentukan mana perbedaan terbesar. Mana perbedaan terbesar? Ternyata setelah kita kumpul-kumpul ada 4 yang besar, yaitu 100, 100, 100, 100 ya. A2, A3, T2 dan T3. Dalam hal ini kita diminta untuk memilih satu. Bebas milih yang mana aja juga boleh. Tapi ingat, kita harus kembali kepada prinsip NWC, Northwest Corner ya. Kita harus kembali ke prinsip NWC. Masih ingat ya prinsip NWC? Kalau sudah lupa silahkan kembali buka materi kita di video tentang NWC. Dalam hal ini kita akan coba memilih T2 ya, kita memilih T2. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita tandai T2, ini. Lalu di T2 ini carilah biaya pengiriman terkecil. Kalau kita lihat, terkecil adalah 100 ya, karena ada 100, 300, 200. Maka biaya pengiriman terkecil adalah 100. Maka substitusikan nilai di B dan nilai di A. Ya, atau sumber dan tujuannya kita substitusikan mana yang paling kecil, gitu ya, mana yang memenuhi. Oke, kita tuliskan berarti di sini berapa? 120. Kita tuliskanlah 120. Setelah kita tuliskan 120 di sini, tentunya 120 sudah habis karena semua sudah terdistribusi kemari. Dan di 210 itu bersisa 90 lagi, ya. Nah, dari ini bisa kita tandai di sini, kita tidak akan mungkin lagi mendistribusi kemari karena semua sudah terkirim ke T2 A1 ya. Oke. Sampai sini oke ya. Baik, langkah berikutnya kita hapus semua ongkir-ongkir di sini, kita hapus untuk menandai hal pekerjaan kita di akhir putaran pertama. Maka selesailah putaran pertama kita. Langkah yang berikutnya kita lakukan kembali pengurangan selisih dari yang terkecil dan nomor 2 terkecil. Kalau kita lihat A1 sudah tidak mungkin lagi gitu kan, karena sudah habis, dia sudah main tunggal di sini. Maka kita bergerak dari A2 dengan cara yang sama. A2 berarti tadi 300 dikurang 200. Di A3 berarti 200 kurang 100. Begitu juga di T1. T1 tetap kita lakukan karena masih ada 2 ongkir lagi, yaitu 200 kurang 100. Sementara di T2 mana? Di T2 ini sekarang kita mengurangkan 300 dengan 200. Yang ini jangan lagi karena yang ini sudah terdistribusi. Jadi sekarang tinggal 300 dengan 200. Dan di T3 itu ada juga 300 dengan 200. Nah, kalau kita lihat hasil di sini, kebetulan semuanya sama. Maka kita bebas menentukan mana yang paling besar. Namun ingat, kembali ke
NWC. Dari definisi NWC, kita diminta untuk menentukan hanya satu pilihan, yaitu T1. Ya, T1. Pilihan T1, maka ini ya, T1. Oke. Di T1 ini kita tandai. Nah, langkah selanjutnya adalah dari T1 ini mana yang ongkos pengirimannya paling kecil. Logikanya yang kecil, yang 100. Yang 100 ya. Oke, maka kita lihat di persediaan dan permintaannya, kita harus kirimkan kemari. Kita kirimkan kemari sehingga yang awalnya 160 dan 150 berarti kita kirimkan kemari adalah 150. Berarti sini habis. Karena di sini habis, maka ini juga kita habiskan. Tidak mungkin lagi terdistribusi kemari. Sementara di sini masih tersedia 10, ya, masih tersedia 10. Maka selesailah putaran kita yang kedua. Langkah berikutnya kita lakukan dengan hal yang sama, yaitu tetap kita kurangkan. Di A1 sudah tidak mungkin lagi. Di A2 berarti tinggal 2 lagi, 2 kolom lagi kita kurangkan. Di A3 juga tinggal 2 kolom lagi kita kurangkan. Yang ini nggak perlu lagi ikut. Nah, di T1 sudah jelas tidak ada lagi. Di T2 ini ada 2, dan di T3 juga ada 2. Oke, dari semuanya, dari 4, 2 baris dan 2 kolom, maka dengan menggunakan NWC kita akan ambil yang mana? Oke, jadi ada 2 kemungkinan ya, bisa A2, bisa juga T2. Iya, betul. Jadi kalau masih bingung, coba kembali baca NWC. Maka melangkah berikutnya kita pilih T2. Misalkan dalam persoalan kali ini kita pilih T2. Apakah boleh pilih A1, A2? Silakan, kalau mau pilih A2 juga boleh, tapi kita contohkan di T2. Maka di T2 kita akan ambil, kita akan proses di T2. Di T2 ini mana yang paling kecil? Ingat, ini jangan lagi. Ini kan sudah kita tutup. Jadi tinggal 2 kemungkinan, 300 atau 200. Nah, logikanya yang paling kecil adalah 200. Karena ini 200 paling kecil, lalu kita substitusikan antara permintaan dan persediaan kemari. Antara 90 dan 10. Mana yang kita substitusikan? Ya, logikanya pasti yang 10. Kita substitusikan yang 10, berarti sini habis, sementara sini kita punya stok lagi 8, atau kita punya permintaan lagi 80. Nah, selesailah putaran yang ketiga. Kita lanjut yang putaran keempat. Kalau kita lihat di A1 sudah tidak ada lagi, hanya tinggal di A2. Ya, tinggal A2. Di A3 juga tidak ada lagi, di T1 tidak ada lagi, di T2 juga hanya tinggal sendiri, berarti tidak mungkin. Di T3 juga tinggal sendiri, dia tidak mungkin. Nah, sudah pasti kita akan operasikan antara T2 dan T3 seperti ini, maka selesailah, dapatlah dia selisihnya 100. Selisihnya 100. Maka selanjutnya, karena sudah dapat sisinya 100 yang paling kecil, maka kita pilih 2 ini yang paling kecil, juga pasti kemari. Nah, substitusikanlah nilai 90 dan 170. Maka kita peroleh berapa? Iya, 90. Sudah habis semua? Iya, di sini sudah habis. Ya. Ini sudah habis ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini 90 tadi sudah habis, sehingga kita lihat di sini. Nah, kita tinggal operasikan seperti yang berikut sebelumnya, tinggal kita kalikan ya, 120 dengan 100, lalu 300 dengan 80, 90 dengan 200, 150 dengan 100, 10 dengan 200. Lalu kita kali 1000, karena dalam ribuan rupiah, dapatlah 71 juta. Sehingga bisa kita pahami total biaya pengiriman dengan metode FEM sebesar 71 juta. Jadi begitulah ya tadi, dengan metode FEM hasilnya lebih bagus dari NWC. Nah, prosesnya juga mungkin lebih sederhana, sehingga kita lebih gampang dan hasilnya lebih maksimal dari sebelumnya. Itulah tadi penjelasan tentang metode FEM. Oke. Langkah yang berikutnya adalah ya
Untuk penugasan silahkan kerjakan bagaimana dengan metode FEM hasil yang sebelumnya, yang di video sebelumnya dicari dengan metode LC. Saya ulang sekali lagi. Yang sebelumnya dicari dengan metode LC, sekarang coba selesaikan metode FEM. Coba selesaikan dengan metode FEM. Berapa hasilnya? Berapa total biaya pengirimannya? Oke? Sampai di sinilah materi kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.